Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negara yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang masyarakat. Pada di pagi hari ini saya akan memaparkan kegiatan PKG yang pernah saya lakukan, saya pelajari di kegiatan PKG. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang bahwasanya telah memberikan kita kenikmatan berupa kenikmatan iman dan Islam dan kenikmatan akhirat, dan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan pada kita semua. Mudah-mudahan di yaumul kiamat nanti kita diakui sebagai Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memaparkan rencana tindak lanjut permainan siap semangat dan mencintai olahraga tradisional, yaitu permainan buka soccer. Kita mengenal dulu tentang asal-usul buka soccer. Kata buka soccer sendiri memiliki beberapa kemungkinan asal-usul, yaitu dari kata buka yang berarti bergerak, bebas, dan soccer yang berarti tombak. Dari kata buka betror yang berarti menembus pintu, yang kemudian juga menjadi buka soccer oleh orang Indonesia. Permainan buka soccer memiliki beberapa manfaat, diantaranya mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi mata dan tangan, melatih kesabaran dan mengendalikan diri, membutuhkan kreativitas, membentuk kepribadian yang baik, meningkatkan kekompakan. Selain itu, permainan buka soccer juga memiliki filosofi bahwa kerjasama tim akan membantu merealisasikan tujuan kelompok. Sejarah buka soccer adalah permainan tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa. Permainan ini menggabungkan elemen strategi, kecepatan, dan kekompakan tim. Permainan ini dimainkan oleh dua kelompok, dengan satu kelompok bertugas untuk berjaga dan kelompok lainnya berusaha untuk meloloskan diri melalui jalur yang telah ditentukan. Aturan permainan dalam permainan buka soccer yang pertama adalah jumlah pemain 5-10 orang. Yang kedua, pemain yang berusaha meloloskan diri, pemain yang berusaha melewati penjaga tanpa tertangkap dengan kecepatan dan kelincahan. Posisi satu tim berfungsi sebagai penjaga, sementara tim lainnya berusaha meloloskan permainan melalui jujur dan telah ditentukan. Terus aturan umum, permainan yang coba meloloskan diri harus melewati garis atau jujur yang dijaga. Yang kedua, penjaga berusaha menangkap permainan lawan yang berusaha meloloskan diri. Pemain yang tertangkap harus kembali ke titik awal atau menjadi bagian dari tim penjaga. Tim yang berhasil meloloskan semua permainannya di jalur yang ditentukan dianggap benar. Terus latar belakang, saya memiliki permainan buka soccer untuk meningkatkan kebersamaan peserta didik dalam permainan tradisional dan ingin mengembangkan permainan buka soccer yang hampir hilang dari kemajuan zaman. Tujuan pembelajaran yang pertama, murid dapat meningkatkan kebugaran jasmani dengan melalui permainan tradisional buka soccer. Dua, yang menjadi produk utama, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebugaran jasmani dan mempopulerkan kembali permainan tradisional di kalangan siswa. Yang ketiga, produk hasil karya
membuat video permainan tradisional infrastruktur, memanfaatkan media sosial. Yang keempat, pertanyaan, bagaimana contoh permainan tradisional untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kelima, proyek meningkatkan kualitas hidup siswa secara keseluruhan, baik secara fisik, mental maupun sosial. Yang keenam, model pembelajaran, model pendidikan kebugaran. Yang ketujuh, murid yang akan dilibatkan murid yang terlibat kelas 4, 5, dan 6. Pelaksanaan proyek bulan Desember 2024. Mata pelajaran PJOK, FPDB, dan PLOG. Yang ke-10, pelajaran yang berbasis proyek yang dirancang termasuk intrakurikuler dan kurikuler atau P5. Yang 11, menggambarkan karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang dirancang. Lanjut. Mata pelajaran yang menjadi lokomotor adalah PJOK. Mata pelajaran lainnya yang terlibat adalah PJOK, PAI, dan guru kelas. Peran yang terlibat PJOK, PAI, dan guru kelas. Lokasi lapangan sekolah. Produk yang dihasilkan melibatkan tubuh dengan permainan tradisional, menghidupkan suasana sekolah, dan meningkatkan kreativitas sekolah. Yang terakhir, teknologi yang digunakan laptop, proyektor, dan HP dan TV sebagai sumber untuk melakukan bagaimana permainan tradisional tersebut. Terus hasil proyek yang dilakukan, tingkat satuan pendidikan SD 3 Pasaran kelas 456, tema kearifan lokal, topiknya permainan gasodur, total waktu 2 minggu. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mempraktekkan permainan gasodur. Mata pelajaran adalah PJOK, mata pelajaran terlibat adalah SPDB dan PLOG. Untuk yang pertama, capaian pembelajaran, siswa mengenal permainan tradisional gasodur. Siswa mampu memainkan permainan tradisional gasodur dengan benar. Siswa menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Langkah-langkahnya yaitu siswa dapat menyebutkan nama aturan dan cara permainan gasodur. Siswa dapat mengikuti aturan permainan dan bekerjasama dengan teman dalam permainan. Dan siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, hasil yang diharapkan mengadakan kegiatan pelatihan permainan tradisional, membuat turnamen mini permainan tradisional, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang tergantung dalam permainan tradisional, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap sportif, yang ada lomba mengadakan olahraga tradisional bergasodur. Struktur program yang pertama adalah jenis program kurikuler. Setelah program seluruh siswa kelas 4, 5, dan 6. Pengaturan program dilaksanakan di halaman sekolah pada minggu kedua Desember. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar itu adalah mitra dalam mobil, kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam mobil guru PJOK dan rekan sejawat. Berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan dan evaluasi guru. Guru kelas untuk berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk prestasi mobil. Berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan melaksanakan desain kepada siswa. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, aset-aset tinggi. Yang pertama adalah manusia, fisik, sosial, lingkungan, finansial, politik, dan agama dan kebudayaan. Lanjut. Alat pembelajaran berbasis proyek. Peluncuran proyek mengikuti 1. Murid dan orang tua mengikuti pertemuan yang diadakan di sekolah. 2. Guru menginformasikan tugas proyek kepada murid kelas 4, 5, dan 6. Pengumpulan informasi
Orang tua dan murid memahami kegiatan dan akan dilakukan selama proyek. Orang tua memahami dukungan apa yang harus diberikan kepada murid dalam pelaksanaan tugas proyek. Pengembangan dan umpan balik, guru sebagai fasilitator memberikan arahan dan bimbingan kepada murid dalam menggerakkan proyek yang ditugaskan murid secara kelompok bekerjasama dalam melaksanakan tugas proyek, guru memvalisasi proyek, berkonsultasi terhadap tugas proyek yang diberikan. Yang ketiga, prestasi, guru menentukan waktu pelaksanaan hasil karya dari proyek yang sudah dibuat, murid dilakukan presentasi hasil karya melompatkan dan sebuah acara yang telah dijadwalkan. Yuk. Observasinya mengamati antusiasme dan keterlibatan siswa dalam kegiatan. Yang kedua adalah rubrik penilaian oleh guru juga dan guru kelas, refleksi siswa dalam penilaian oleh siswa untuk rencana evaluasi. Lanjut. Kemungkinan tantangan. Untuk tantangan yang pertama adalah beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit temukan. Siswa kurang yang tertarik dengan permainan tradisional dianggap kuno. Solusinya adalah membuat peralatan permainan sederhana dari bahan yang mudah dapat mengadakan lomba kreasi permainan tradisional dengan modifikasi yang sesuai dengan zaman. Ini adalah dokumentasi dari guru. Lanjut, umpan balik guru dan murid. Lanjut. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini juga di SD Kamasaran lebih maju lagi dan pembelajaran ini lebih bermanfaat. Semoga lembaga kita lebih efektif dalam pembelajaran PJK dan pembelajaran yang lain. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.